Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Putri Nabila. Saya adalah mahasiswi semester 4 dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini, saya akan menjelaskan tentang kebutuhan belajar dalam pendidikan orang dewasa. Namun, di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh rekan saya, yakni Arif Asy'ari, yang nantinya akan melanjutkan pembahasan tentang kemandirian dalam pendidikan orang dewasa. Jadi, antara kebutuhan belajar dan juga kemandirian belajar itu sangatlah berkaitan. Yang pertama, kebutuhan belajar dalam pendidikan orang dewasa. Sebelum membahas tentang apa itu kebutuhan belajar dalam pendidikan orang dewasa, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang arti belajar. Belajar adalah proses untuk menjadi diri sendiri atau process of becoming person, bukan proses untuk dibentuk atau process of being shaped. Jadi, untuk seseorang yang ingin mengikuti kegiatan belajar, ia harus dilibatkan mulai dari apa sih yang sebenarnya ia inginkan, kemudian bagaimana cara melakukannya, dan kemudian apa rencana yang ingin ia capai ke depannya. Jadi seperti itu. Nah, dalam belajar, orang dewasa itu memiliki kebutuhan yang berbeda dengan anak-anak. Antara lain, pembelajaran dalam pendidikan orang dewasa lebih mengarah pada proses pendewasaan. Seseorang akan berubah dari bersifat ketergantungan menjadi ke arah lebih dewasa. Kemudian, bagaimana cara kita untuk menumbuhkan kebutuhan belajar bagi orang dewasa? Yang pertama, sebagai fasilitator atau pengajar, kita harus tahu dan juga menganalisis sebenarnya apa sih kebutuhan dari peserta didik ini. Kita bisa mengawalinya dengan berdialog kepada mereka. Pengajar dapat memilih sejumlah wakil dari kelompok besar untuk memberikan informasi mengenai kebutuhan peserta didik, selain memberikan kuesioner kepada semua anggota. Kemudian yang kedua, pengajar bisa menciptakan suasana yang nyaman atau safety kepada peserta didik. Bisa halnya dengan cara memberikan motivasi, kemudian membuka tanya jawab, dialog interaksi dengan peserta didik. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya pendidik itu bisa lebih terbuka dan juga tetap menghargai pendapat mereka. Kemudian yang ketiga, pengajar terus membina hubungan akrab dengan peserta didik. Di sini bisa dilakukan di dalam ruangan kelas maupun di luar ruangan kelas. Pengajar harus sadar bahwa ia tidak saja mengajarkan sesuatu kepada peserta didiknya, tetapi ia melakukan tugas pembelajaran di antara dan bersama mereka. Setelah mengetahui kebutuhan belajar dalam pendidikan orang dewasa yang telah dipaparkan oleh rekan saya, Regita, di sini saya akan memberikan informasi tentang kemandirian dan pendidikan orang dewasa. Kemandirian dalam belajar itu dapat diartikan sebagai suatu pembelajaran yang memposisikan pembelajaran sebagai penanggung jawab, mengambil keputusan atau mengambil inisiatif dalam memenuhi dan mencapai keberhasilan belajarnya sendiri dengan atau tanpa bantuan orang lain. Jadi, guru ataupun tutor yang berperan sebagai fasilitator berfungsi untuk menentukan dan melaksanakan strategi belajar orang dewasa tersebut dan mengevaluasi hasil belajar mereka sendiri. Menurut Konselor pada tahun 1975 menyatakan bahwa sistem belajar mandiri bukan cara belajar yang tertutup, di mana pembelajaran belajar secara sendiri tanpa bantuan orang lain. Tetapi belajar mandiri terjadi dengan bantuan orang lain seperti guru, tutor, mentor, narasumber, dan teman sebaya.
kembali lagi pada pengertian belajar, yang mana proses belajar itu menjadikan seseorang menjadi dirinya sendiri, the process of becoming person. Maka kemandirian dalam belajar dalam pendidikan orang dewasa mampu mengembangkan kemampuan, keterampilan, memperkaya khasanah pengetahuan dalam upaya mewujudkan kemampuan pengembangan pribadi secara utuh dan dapat mewujudkan keikutsertaan dalam perkembangan sosial, budaya, ekonomi, dan aspek lainnya yang saling berkesinambungan. Terima kasih. Itu paparan dari kelompok saya dan rekan saya Regita. Jika ada salah kata maupun kurangnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.